Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Rakyat Pemilu bersama saya Aya Nufus, dan saya akan kembali berbincang pemirsa dengan narasumber kami pada pagi hari ini, Bapak Muhammad. Pak, kalau tadi kita sambung lagi perbincangan kita ya, kita sudah bahas terkait dengan seperti apa pengawasan pemilu 2024 ini yang menurut Anda sukses juga, lebih adem juga ya? Ya, lebih adem. Lebih adem jika dibandingkan dengan periode cuaca pagi ini. Seadem studio ini juga ya Pak? Seadem studio ini. Kenapa tuh Pak kalau Anda lihat? Apa yang membedakannya? Ya, mungkin karena sosialisasi yang cukup TSM ya. TSM itu terstruktur, sistematis, masif. Dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Jadi orang sudah tahu bagaimana menghadapi atau menyongsong pemilu ini. Bagaimana menjadi pemilih yang baik. Bagaimana ikut membantu kondusivitas suasana politik ya. Jadi saya lihat masyarakat ini euforianya sangat bagus ya, tidak terlalu tajam konflik-konfliknya ya. Kalau dinamika pasti ada, namanya pesta kan. Ada saja orang-orang atau suatu situasi yang kita berharap tidak terlalu ekstrim lah, sehingga masih kondusif sampai jam berapa nih sekarang? Kurang dari jam 9, jam 10. Tapi kalau Anda lihat kan salah satu paslon yang ada di tahun ini kan sempat ada di tahun 2014 periode waktu itu. Maksud Anda mereka waktu itu tidak menerapkan TSM? Iya, iya. Kurang ya? Iya, kurang. Kurang ya, sosialisasi perdamaian sosialisasi kurang. Sekarang bagus sekali. Sekarang sudah bagus sekali, baik. Nah Pak, kita kembali lagi terkait dengan pengawasan. Bawaslu juga sempat memperhatikan sebelum menjelang Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari, APK-APK khususnya pada saat masa tenang ini harus diturunkan. Iya. Tapi ada juga yang belum. Seperti apa pantauan Anda? Iya, jadi masa tenang itu sebenarnya maksudnya 3 hari memberi calon pemilih masyarakat untuk mempelajari proses kampanye yang 75 hari dan kampanye di sosial media itu, bagaimana menentukan pilihan. Jadi tenang itu bukan lagi ada bentuk-bentuk kampanye ya, harusnya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat alat peraga di hampir semua wilayah Indonesia memang biasanya ramainya itu pada saat masa tenang dimulai. Bawaslu itu bertugas sebenarnya bukan menertibkan, tapi mengawasi. Ya, sesuai dengan nama lembaganya, Badan Pengawas Pemilu. Nah, mengawasi alat peraga yang salah tempat dan salah waktu. Maksudnya sudah lewat masa tenang atau masa kampanye sudah berakhir, masih ada alat peraga. Ini harus ditertibkan oleh Bawaslu dengan cara gimana? Berkoordinasi dengan siapa? Pemerintah setempat, ya Satpol PP, dengan KPU, ya dengan aparat penegak hukum, supaya alat peraga itu, kota-kota kita, desa-desa kita benar-benar sudah bersih dari alat peraga pada masa tenang, coblosan dan pasca coblosan gitu. Jadi pada masa tenang itu seluruh alat peraga kampanye itu sudah harus turun? Sudah harus tertib, bersih. Tidak boleh lagi ada, bagaimanapun bentuknya, kecil, besar, spanduk, semua harus turun. Ya. Presiden juga, capres-cawapres juga seluruhnya. Semua? Ya, ini kan presiden kan juga peserta pemilu, jadi juga alat peraganya juga harus turun. Idealnya Mbak Taya harus diturunkan oleh siapa? Peserta pemilu itu sendiri, oleh timnya sendiri, tim relawannya, partai politik, calegnya sendiri. Harusnya kasih contoh, dia nurunin tuh alat peraga saya udah selesai, saya turunin sendiri, saya rapiin lagi dan seterusnya. Jadi kan kalau kita lihat memang sempat ada berita yang ribut-ribut, penurunan APK, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Itu berarti memang sebelum diturunkan oleh aparat harus kesadaran dari masing-masing yang punya spanduk itu sendiri ya Pak? Yang pasang siapa gitu, turunkan. Tahu bahwa sudah harus bersih, diturunkan sendiri. Itu yang kita harapkan seperti itu ya. Masyarakat tercerdaskan dengan cara bahwa yang masang sendiri, yang menertibkan sendiri, membersihkan sendiri, tidak perlu dikejar-kejar oleh Satpol PP, oleh pengawas pemilu kan gitu. Jadi masyarakat nggak boleh nyalain aparat juga dong ketika APK diturunkan? Iya, aparat itu kan sudah melakukan sosialisasi bahwa tanggal sekian 11 sampai 13 itu tidak ada lagi alat peraga. Tapi kalau misalnya ada yang bandel gitu ya, memang aparat harus tegas juga ya kan, supaya pemilu kita ini tertib gitu. Baik. Ini juga sangat menarik ya pembahasan mulai dari tadi teknis pencoblosan seperti apa, kemudian juga penertiban APK, kemudian juga ada sekarang ini yang lagi hot-hotnya gitu ya, kenaikan tukin nih Pak untuk orang-orang Bawaslu nih. Kalau menurut Anda seperti apa nih sebelum kita bahas? Jadi saya ingin pandangan Anda secara general aja dulu, secara luas seperti apa? Jadi sebenarnya tunjangan kinerja itu kan sebenarnya hak pegawai ya, hak aparat atau penyelenggara yang memang bekerja di satu lembaga, kementerian lembaga. Cuman memang kita herannya kok itu dieksekusi atau dicairkan pada masa-masa pemilu. Ini sebenarnya menurut saya, walaupun itu hak pegawai, ya itu kan bagian kesejahteraan pegawai, cuman harus dipertimbangkan kesannya, kesan etisnya ya, bahwa
sebaiknya itu memang tidak dilakukan pada saat menjelang coblosan, menjelang pemilu. Karena Bawaslu itu kan penyelenggara pemilu. Yang memberi tukin itu kan negara sebenarnya kan. Negara simbolisasinya adalah Presiden Jokowi. Ya, jadi kalau pandangan saya secara etis memang menurut saya tidak tepat. Seharusnya itu diberikan jauh hari sebelum pemilu atau setelah pemilu. Supaya tidak ada kesan bahwa pemerintah ini lagi baik-baikan sama Bawaslu gitu kan.